Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadar abduhu la rasulahu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat kepada kita sehingga di sini kita masih bisa menikmati yang namanya nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan juga salawat serta salam baiknya kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Dunia sekarang di sini ya, baik di Indonesia maupun di luar sana, semua sedang mengalami yang namanya masa yang sangat sulit. Ya, di sini kita menyebutnya ya, disebut dengan masa pandemi. Masa pandemi ini diakibatkan oleh sejenis makhluk yang sangat kecil, yang dimana bahkan kita sama sekali tidak bisa melihatnya sama sekali. Ya, kita tidak bisa melihatnya, apalagi menyentuhnya, mengetahuinya. Kita hanya bisa memperkirakan dia ada di mana. Dan karena makhluk ini satu dunia, baik itu negara yang sedang berkembang, negara terbelakang, ataupun bahkan negara maju pun semua porak-poranda hanya dikarenakan satu makhluk kecil ini. Itulah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang karenanya bahkan makhluk sekecil ini pun bisa membuat manusia di seluruh dunia itu merasakan apa yang sekarang tidak bisa kita rasakan dulu. Bahkan sekarang kita bisa merasakan, kita bisa bersyukur atas apa yang dulu tidak pernah kita syukuri. Salah satunya yang sangat berubah di sini selain perekonomian tentunya adalah di bidang pendidikan, di mana bidang di sini pondok kita, pondok pesantren juga mengalami perubahan yang sangat besar. Di sini terdapat beberapa istilah-istilah yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya apabila tidak ada pandemi seperti ini. Istilahnya dulu kita hanya mengenal pembelajaran tatap muka, yang kita sebut dengan PTM, yang dimana ketika belajar ya sudah kita akan bertatap muka antara guru dengan murid. Tapi sekarang kita mengenal sebuah istilah baru yang dinamakan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana PJJ ini dibagi menjadi dua. Ya, yang kita tahu sebetulnya ada luring dan juga ada daring. Luring itu adalah pembelajaran di luar jaringan, sedangkan daring pembelajaran dalam jaringan. Yang digunakan oleh NDM selama masa pandemi itu adalah pembelajaran dengan cara daring. Dan yang aplikasi yang kita gunakan pada saat itu adalah Zoom. Ya, kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan Zoom online seperti itu. Nah, tapi walaupun kita tidak berada di dalam satu majelis yang sama, artinya karena ada suatu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa yang namanya majelis ilmu itu harus dihadiri dengan kata kiasan di sana mengartikan adalah duduk, yang dimana duduk itu kita bertemu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi dimana kita berada di dalam bayang-bayang sebuah virus yang mungkin ya, yang mungkin bisa mengancam nyawa kita bagi beberapa orang tertentu, itu akhirnya kita menggunakan inovasi seperti ini. Dan apakah ini termasuk majelis ilmu? Iya. Sebagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu tetap dianggap sebagai, di sini tetap dihitung sebagai majelis ilmu. Sehingga di dalam majelis ilmu tetap terdapat yang namanya adab-adab. Ya, adab-adab dalam pembelajaran ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, man la yukrimu ilma la yukrimuhul ilma. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka dia juga tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Ya, artinya di sini kita bisa memuliakan ilmu dengan adab-adab yang harusnya kita lakukan, kita laksanakan selama pembelajaran online ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan adab-adab yang akan kita lakukan, yang harus bahkan kita lakukan selama pembelajaran menggunakan Zoom online, yang mungkin masih jarang kita lakukan ya. Nah, salah satu yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan persiapan. Persiapan di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada persiapan secara tempat, diri, kemudian perlengkapan. Nah, untuk tempat, usahakan
ketika kita memulai pembelajaran online, kita berada di tempat yang kita nyaman, tapi tetap ya perhatikan dalam kondisi duduk. Tidak kemudian santri itu ketika pembelajaran geletaan bahasa Jawa nih, dia tiduran. Nah, itu bukan sebuah adab di sana. Tetap gunakan, kalau ada meja, gunakan meja, bisa dengan duduk bersila, ya. Kemudian mempersiapkan tempat yang terang, ya, sehingga itu tidak mengganggu dari pemandangan atau pandangan yang kita lakukan. Kemudian ada juga persiapan yang kedua, itu adalah persiapan perlengkapan. Pastikan device yang kita gunakan, di sini ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone. Itu kita pastikan dia, kalau handphone terisi penuh terlebih dahulu baterainya. Kenapa? Karena kalau tidak, itu pasti akan mengganggu. Tengah-tengah pelajaran baru seru, gurunya menjelaskan, tiba-tiba handphone kalian mati karena baterainya habis. Untuk menyalakannya ada waktu, sehingga kalian bisa ketinggalan pelajaran yang diberikan. Nah, kemudian juga usahakan jangan ngecharge handphone pada saat keadaan kalian menggunakan Zoom online, karena lama-kelamaan itu akan bisa merusak gadget kalian, kasarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting, ini adalah persiapan diri kalian sendiri, ya. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah keikhlasan kalian. Maksudnya keikhlasan di sini adalah kalian harus ikhlas untuk menjalankan pembelajaran online ini, bukan pembelajaran tatap muka. Ya, karena di pikiran kalian pasti kalian berpikir apabila tidak belajar secara tatap muka, kalian bisa seenaknya. Tidak diperhatikan guru dan lain sebagainya, tidak kelihatan. Nah, ini yang harus kalian siapkan di pikiran dan hati kalian. Supaya apa? Supaya ketika pembelajaran itu kalian bisa ikhlas dan menerima apa yang diberikan oleh guru kalian itu dengan baik. Ya. Juga ada persiapan lain yang mungkin ini bisa kita masukkan, yaitu adalah kalau bisa sebelum dimulai pembelajaran kalian berwudu terlebih dahulu. Ya. Syekh Al-Zarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'alimin, beliau berkata, salah satu cara memuliakan ilmu itu adalah dengan berwudu. Kenapa? Beliau beranggapan ilmu itu adalah sebuah cahaya untuk manusia. Dan kemudian wudu itu juga merupakan cahaya untuk manusia yang berhubungan dengan Allah, karena setelah itu kita biasa melakukan sholat. Nah, maka dari itu kita bisa memuliakan ilmu ini dengan cara berwudu. Mungkin itu juga bisa kita lakukan. Ya. Kemudian selain itu juga ini yang sering terlupakan adalah seharusnya kalian juga tetap memakai seragam. Ya, seharusnya kalian juga tidak memakai seragam, tapi apabila jika para santri mungkin kemarin ketika pulang itu terburu-buru sehingga pakaiannya, seragamnya itu tertinggal di pondok, maka tetap usahakan pakai pakaian yang sopan. Ya, pakai pakaian yang sopan. Orang terus jelas kausan oblong seperti itu, ya, untuk masuk pembelajaran tidak. Minimal kalian menggunakan bahasa kita bahasa begitu, baju perkerah mungkin, ya kita bisa menggunakan baju yang sopan, atau lebih bagus baju koko, baju islami seperti itu bisa digunakan juga. Oke, itu tadi ya 3 untuk masalah pertama itu adalah tentang melakukan persiapan. Kemudian yang kedua, jelas walaupun tidak bersama-sama jangan lupa berdoa. Kalau di pondok kita itu ada kebiasaan 15 menit sebelum masuk kita akan masuk dulu, akan dipimpin oleh para murabi untuk melakukan doa, ya, untuk doa bersama. Supaya apa? Supaya majelis ilmunya nanti diberkahi oleh Allah dan kalian bisa menerima ilmu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, ini yang juga penting tapi sering disepelekan, hadir tepat waktu. Ya, mungkin banyak ini juga peringatan bukan hanya untuk para santri ya, juga untuk para guru juga, untuk para asatidz juga, supaya bisa hadir dengan tepat waktu. Kasihan untuk santrinya menunggu terlalu lama juga. Tapi juga kepada para santri, usahakan ketika jamnya sudah dimulai, kalian sudah siap sedia untuk masuk di dalam Zoom. Apalagi untuk yang lebih sering telat itu biasanya ketika setelah istirahat ya. Setelah istirahat tadi mematikan, kemudian masuknya lama sekali. Pembelajaran sudah berjalan setengah ya, baru kalian masuk ya. Itu juga bukan sebuah adab yang bagus.
Oke, karena kalian bisa ketinggalan pelajaran yang dimulai. Bagaimana kalian bisa paham apa yang dikatakan oleh guru kalian apabila kalian saja tidak masuk dengan benar, waktunya telat dan lain sebagainya. Dan juga selain masuk dengan tepat waktu, kalian juga harus keluar dengan tepat waktu juga. Jangan tiba-tiba kalian keluar kecuali ada permasalahan, entah pulsanya habis atau tadi sinyalnya hilang. Kalau sinyal kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau masalah pulsa itu tadi sudah bisa masuk ke dalam persiapan tadi yang awal ya, sudah kita siapkan dulu tentang pulsanya, itu sudah tersedia. Kalau sekarang bahasanya bukan pulsa, mungkin paket internet ya. Paket internetnya sudah bisa. Dan juga jangan keluar sebelum dipersilahkan keluar oleh guru atau asatidz kalian. Ada kebiasaan gurunya baru salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum ngomong apa-apa, atau bahkan belum salam, baru hanya mengatakan ya pelajaran kita selesaikan sampai hari ini, kalian sudah live sendiri semua, keluar dengan tiba-tiba. Itu juga bukan adab yang bagus. Apakah kalian ketika kalian di dalam kelas akan seperti itu ya? Ketika guru masih ada di depan, guru baru mengatakan seperti itu, ujuk-ujuk itu menjerantal Melayu metuhan, tidak ya toh? Itu sama juga di sini ya, itu juga sama dalam pelajaran online, juga sama. Terapkan ya apa yang ada di sana juga ada di sini. Nah, kemudian fokus berikutnya. Nah, ini yang saya ketika awal-awal sering menemukan para santri itu chat di Zoom dengan chat yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran ya. Kalian itu chattingan dengan menggunakan Zoom, jangan dikira saya nggak tahu ya, kita tahu. Guru itu tahu kalian melakukan chattingan di sana, yang dimana kalau chat itu masih berhubungan dengan pelajaran, seperti ada yang memberitahu, oh itu halaman sekian, oh rumusnya sekian, oh pembahasannya seperti ini, itu tidak masalah. Tapi apabila di sana kalian membahas sesuatu yang tidak berguna, ya, contohnya tiba-tiba ada yang membahas game online, ya, atau contoh lain tiba-tiba berkata ini kapan tahu jamnya selesai, nah itu kan tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Baik itu chat secara menggunakan chat umum ya di chat Zoom, atau kalian bahkan chat pribadi dengan teman kalian, itu juga tidak bisa. Jangan sekali-sekali melakukan hal seperti itu. Itu akan mengganggu fokus kalian dalam pembelajaran. Berikutnya, selain itu yang terpenting juga adalah usahakan kamera Zoom itu menyala apabila device kalian memungkinkan, gadget kalian memungkinkan ya. Nyalakan si kameranya supaya guru juga bisa mengetahui apakah kalian itu ngelihat, tiduran, hilang, atau seperti apa ya. Ketika diminta untuk menyalakan, nyalakan. Oke. Selain itu juga jangan menyalakan mic ya, ini beda ya. Kalau kamera harus selalu nyala, tapi kalau mic jangan menyalakan mic apabila tidak diminta oleh guru, karena itu nanti akan mengganggu pembelajaran ya. Apalagi kalau kalian melakukan Zoom di ruang yang tidak tertutup, dimana di ruang terbuka tiba-tiba ada suara ayam berkokok, ada suara sapi ya toh, ada suara bebek dan lain sebagainya, itu nanti pasti akan mendistract ya toh, akan mengganggu teman-teman kalian yang belajar. Nah, hal seperti itu juga ya, tadi kamera harus menyala dan kemudian mic matikan. Nah, kemudian apabila ditanya oleh guru kalian, silahkan merespon. Jika kalian tidak bisa menyalakan mic-nya rusak dan lain sebagainya, karena saya menemukan beberapa kasus seperti itu, silahkan nyalakan chat, bisa kalian menjawab dengan chat. Oke, seperti itu. Dan kemudian juga yang penting adalah ketika kalian mau izin ke belakang, izin ke kamar mandi dan lain sebagainya, juga silahkan izin. Tapi ini sudah sering dilakukan oleh anak-anak di Pondok NDM. Ketika mereka mau ke kamar mandi ya, atau ada apa, mereka pasti akan izin menggunakan chat. Itu bagus sekali. Selain itu juga apabila tidak hadir, juga silahkan menghubungi guru yang bersangkutan. Dan pastikan ketika kalian tidak hadir itu dengan alasan yang sangat masuk akal, alasan yang diizinkan oleh syar'i. Kalian sakit seperti itu, atau ada kerusakan pada device, pada gadget kalian ya. Tapi kalau tidak, yo ojo ya, alasan kondangan ngapain, lebih penting pembelajaran kalian, kasarannya seperti itu ya. Alasan-alasan yang digunakan tidak masuk akal ini sering ditemukan, maka dari itu bisa mungkin kalian ikut pembelajaran ini. Nah,
Oke, itu tadi hal-hal pentingnya yang harus kalian perhatikan. Adab, bisa kita katakan itu adalah sebuah adab selama kalian pembelajaran online. Yang perlu tadi kita pastikan adalah mau pembelajaran secara online maupun pembelajaran tatap muka, itu semua tetap sebuah majelis ilmu yang dimana kita harus memuliakannya, dan dimana kita juga harus memuliakannya dengan adab-adab yang beberapa adab tadi yang sudah juga saya jelaskan. Nah, oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan untuk tausiah Ramadan pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan. Bila taufiq hidayah, waridha wal inayah. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.